Oke, di tahun 2026 ini gue nonton semua video wawancara Warren Buffett dan gue analisis mendalam. Buat pertama kalinya dalam 60 tahun, Warren Buffett akhirnya duduk di bangku penonton, bukan di panggung. Di umur 95 sekarang ini, dia udah nyerahin kunci Berkshire Hathaway ke Greg Abel. Tapi sebelum dia benar-benar pensiun, dia ninggalin beberapa nasihat buat kita yang masih harus ngadepin pasar di tahun 2026. Dan jujur di kondisi sekarang, nasihat yang dikasih sama Warren Buffett ini ngena banget di kita. Bagi teman-teman yang nggak tahu siapa Warren Buffett, kemana aja kalian selama ini? Beliau adalah investor yang luar biasa terkenal dan diidolakan oleh banyak orang. Ya, dia jadi salah satu maskot dalam industri investing, terutama di saham. Dia udah berada di financial market selama kurang lebih 84 tahun. So yes, orang ini adalah legend dan lebih pintar dari kebanyakan orang kita semua, ya, terutama ngomongin soal duit. Di video ini, gue udah rangkum 3 hal yang Buffett tegasin di wawancara-wawancaranya di tahun 2026 dan juga gue rangkum jadi prediksi. Gue juga akan jelasin di video kali ini pakai bahasa manusia yang hopefully gampang untuk kalian cerna orang-orang awam. Plus angka-angka di baliknya juga gue kasih tahu semuanya. Terus nanti di ending, gue akan kasih kalian 3 langkah yang bisa kalian lakuin ke duit kalian malam ini juga dari nasihat si legenda Warren Buffett ini. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngomongin soal 3 hal, yaitu konspirasi karena gue suka a good story, lalu kedua ada finance karena gue involved di financial market, dan yang ketiga teknologi karena gue sangat ngikutin perkembangan tech, misalnya kayak AI di zaman sekarang. So please subscribe kalau kalian suka konten serupa. Kalian juga bisa dukung gue dengan cara kalian komen video ini, kalian like video ini, ya. Atau yang paling efektif adalah belanja online, tapi klik produk yang ada di deskripsi di bawah. Kalian cukup klik aja link Shopee di bawah guys, dan nggak usah kalian beli bahkan produknya. Beli aja produk lain, bebas. Yang penting kalian klik duluan link tersebut. Gue emang bakal dapat komisi kecil, tapi itu mungil banget guys, nggak kerasa. Tapi itu benar-benar nge-push YouTube channel ini ke lebih banyak orang lagi. Kalau kalian lihat belakangan ini, YouTube channel gue mulai rame lagi, itu juga berkat bantuan kalian ngeklik link tersebut. Kalian juga bisa dukung gue dengan cara lain, yaitu join membership YouTube gue dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan, dan nonton video-video eksklusif yang cuma bisa kalian tonton kalau kalian adalah member. Oke, itu aja. Kita langsung mulai ke video kali ini. Oke guys, gue nggak usah basa-basi. Poin pertama, nasihat pertama Warren Buffett ya. Dan ini menurut gue juga paling penting yang kalian harus sadarin sekarang. Pasar saham itu lagi sangat mahal-mahalnya. Gue ngomongin pasar US ya guys. Beda sama IHSG kita. Kalau IHSG kita anjlok. Ya, gue ngomongin pasar US. Pasar US sekarang lagi sangat mahal-mahalnya. Dan banyak orang lagi judi tanpa sadar. For context, supaya kalian ngerti ke depan ini gue ngomongin apa ya. Indeks saham US itu sering disebut atau dimention dengan nama S&P 500. Ini adalah indeks 500 saham terbesar di US. Ya kasarnya banget ini IHSG-nya US lah. Oke? Nah si Warren Buffett itu ngomong bahwa pasar sekarang itu kayak gereja, tapi ada kasinonya di dalam. Dan menurut dia, sekarang makin banyak orang yang pindah dari gereja itu ke kasino. Dia ngomong soal orang yang beli opsi saham cuman buat sehari doang gitu. Ya dia ngomong belak-belakan bahwa that's not investing, it's not speculating, it's gambling, just totally. Itu bukan investasi, bukan spekulasi, itu murni judi kata dia. Kalian nggak percaya kemahalan? Kita lihat angkanya. Ya, ada satu indikator namanya itu adalah CAPE atau CAPE atau kepanjangannya adalah Cyclically Adjusted Price to Earnings. Sederhananya banget teman-teman, ini adalah indikator yang ngukur seberapa mahal harga pasar dibandingin sama keuntungan perusahaan-perusahaannya. Sekarang, angkanya tuh di 41. 41. Artinya, investor itu rela bayar 40 kali lipat dari rata-rata laba 10 tahun perusahaan S&P 500. Normalnya berapa Jos emangnya? 17 kali doang. 17. Kita di 41. Terakhir kali orang mau bayar semahal ini, itu kapan Josh? Tahun 1999. Tepat sebelum gelembung.com akhirnya pecah. Di mana CAPE-nya atau indikatornya itu di angka 45. Bahkan ya, penggerak utama pasar selama ini itu cuma 7 saham teknologi raksasa. Si Magnificent Seven. Isinya ada apa aja? Ada Apple, ada Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Nvidia, dan Meta. Ya, dan di awal tahun kalau kalian lihat chartnya, itu semua udah mulai turun. Gue bukan bilang berarti kalian harus nggak beli saham tersebut
atau kalian harus keluar atau jual semuanya gitu ya. Tapi yang gue mau bilang di video kali ini, ya menurut dari nasihat Warren Buffett, sekarang semuanya lagi mahal. Rasa-rasanya kayaknya agak nggak wise untuk kita agresif ke dalam pasar US. Poin kedua atau nasihat kedua dari Warren Buffett. Di tengah semua orang sedang rebutan beli, ya S&P 500 sedang naik-naiknya, Buffett itu malah duduk di atas tumpukan cash terbesar sepanjang sejarah Berkshire Hathaway. Dan dia sengaja nggak beli apa-apa. Sengaja. Berapa angkanya? 380 miliar US dollar. It's fucking big. Nah, kenapa duit segede itu dianggurin? Warren Buffett bilang, dari 60 tahun dia bisnis ini ya, investing atau di financial market, cuman 5 tahun yang bener-bener istilah dia tuh juicy, alias peluang emas untuk bisa masuk. Dia ada ngomong, we only swing at pitches we like. Ya, artinya kita cuman ayunin tongkat baseball. Ini dia ngomongnya baseball ya. Kita cuman ayunin tongkat baseball ke bola-bola yang emang enak untuk dipukul. Peluang gede kayak gitu, itu jarang banget. Kalian bayangin, dari 60 tahun, hanya ada 5 tahun yang seperti itu. Jadi bukan artinya kita harus agresif di setiap saat. Emang ada dan waktunya itu lama. Peluang gede seperti itu sangat jarang. Dan Buffett itu nunggu bukan karena dia males, bukan karena dia takut crash. Ya, dia nggak specifically bilang dia takut crash, tapi karena belum ada yang lolos dari standarnya dia. Belum ada perusahaan yang worth it untuk dibeli yang sesuai sama standarnya dia. Dan duitnya sebenarnya juga nggak bener-bener nganggur. Ya, dia taruh itu semuanya di surat utang negara yang tetap ngasilin bunga sambil dia nunggu. Jadi kalau kalian sering dengar ya ada istilah institusi tersebut sedang cash position. Biasanya cash position tersebut itu bukan beneran cash, tapi dalam bentuk surat utang negara. Nah, jadi kapan nih Josh akhirnya dia mau gerak dan mungkin beli? Ya, dia bilang di sini. Time to buy things is when nobody else will answer their phones. Artinya, waktu paling pas buat beli itu justru pas semua orang sedang panik dan nggak mau angkat telepon. Ya, ini mungkin banyak orang Indonesia nggak ngerti dan bingung konteksnya telepon ini apa Josh maksudnya. Ya, jadi di US ya, lebih tepatnya di trading desk-nya Wall Street di New York, kalau pasar lagi jatuh dan lagi hancur-hancurnya, semua bank dan broker itu biasanya nggak akan mau angkat telepon. Oke? Jadi waktu orang-orang ini nggak mau angkat telepon, disitulah waktunya kalian beli. Itu kira-kira kata Buffett. Nah, makanya si Warren Buffett ini sekarang lagi simpan duit segede itu. Dia lagi nunggu momen orang lain sedang ketakutan. Sebenarnya kalau kita kupas-kupas dari omongan dia ya, dia nggak specifically bilang kalau iya nanti bakal ada crash. Dia nggak ngomong kayak gitu. Karena kalau dia ngomong seperti itu di depan kamera, if Warren Buffett ngomong seperti itu di depan kamera, mungkin aja the whole market bakal goyang kalau legenda kayak dia ngomong kayak gitu. Jadi cara dia ngomong, market bakal crash, gitu ya, itu harus cukup elegan dan bilang market udah kemahalan dan gua nggak beli. Kira-kira kayak gitu. Poin ketiga atau nasihat ketiga dari Warren Buffett adalah kalian nggak harus ngerti semua hype buat jadi investor yang bagus. Buktinya apa? Bayangkan, orang sekaya Warren Buffett itu terang-terangan ngaku dia nggak ngerti AI. AI is profound. I mean, that's what makes it a genie. Kalau gue translate, AI itu luar biasa dan itu yang bikin dia kayak jin dan susah ditebak. Masalahnya adalah gue nggak ngerti apa-apa soal AI. Itu kira-kira. Dia nggak maksa untuk ikut trennya yang sedang terjadi sekarang. Yang dia sendiri aja nggak paham gimana cara kerjanya. Intinya adalah, peluang kalian justru datang dari orang lain yang ngelakuin hal bodoh. Dan orang paling bodoh sering ngelakuin hal bodoh pas ikut-ikutan hype. Yang mereka sendiri juga nggak paham itu apaan. Cuman gue mau tekanin di sini, main di tempat kalian yang kalian ngerti-ngerti aja, itu bukan berarti kalian anti untung. Ya, contoh misalnya lihat Apple gitu misalnya. Investasi awal Berkshire Hathaway itu sekitar 35 miliar dolar pas di awal-awalnya. Sekarang nilainya jadi 185 miliar dolar sebelum pajak. Tapi ini yang bikin orang salah tangkap jadinya. Warren Buffett itu beli Apple bukan karena dia tuh jago teknologi, bukan karena dia itu tuh ngerti Apple itu tuh teknologinya bla 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 bla, ada AI, ada Siri apa segala macam. Bukan itu. Dia beli sesimpel karena dia ngerti satu hal, seberapa lengket produk Apple ke konsumennya dan seberapa orang susah untuk pindah ke merek lain. Mungkin kalian yang pakai Apple nonton video ini, kalian mau balik nggak ke Android? Susah kan? Atau kalian yang pakai MacBook sekarang, apakah kalian mau pakai Windows lagi? Mungkin ada yang mau, ada yang sudah pernah ngelakuin, tapi banyak orang yang susah untuk pindah.
karena ngerasa ekosistemnya udah bagus. Jadi intinya adalah kalian tuh nggak perlu jadi ahli teknologi buat untung gede. Kalian cuma perlu ngerti bener-bener kenapa orang mau bayar produknya. Oke, dari semua wawancara tadi dan nasihat-nasihat tadi, ada satu kenyataan yang Warren Buffett itu tuh terus tegasin. Crash itu pasti datang. Dan biasanya dari arah yang nggak ada orang yang nyangka. Mungkin bisa di tahun 2026, mungkin bisa tahun depan, mungkin bisa tahun depan lagi. We don't know. Berkshire Hathaway sendiri, perusahaannya Warren Buffett, itu perusahaan yang sekuat itu. Kalian bayangin. Dan dia udah pernah turun 50% the whole portfolio dia. Sebanyak 3 kali dalam 60 tahun. Padahal nggak ada yang salah sama perusahaannya. Dan hal kedua yang terus dia tegasin adalah, kata dia, the world is not going to adapt to you. You're going to have to adapt to the world. Artinya dunia itu nggak bakal nyesuaiin diri sama diri kalian. Kalian yang harus nyesuaiin diri sama dunia ini. Jadi pertanyaannya adalah bukan kapan crash-nya datang, tapi kalian udah siap belum kalau crash-nya bakal datang. Ini adalah 3 hal yang bisa kalian lakuin sekarang. Yang pertama, ya, kalian bisa audit portfolio kalian malam ini juga. Buka semua aset yang kalian pegang, ya, terus kasih label satu-satu. Investasi atau judi. Tesnya gampang banget. Kalau kalian nggak bisa jelasin kenapa kalian pegang hal tersebut dalam satu kalimat, tanpa nyebutin harganya, kenapa perusahaan itu bisa ada di portfolio kalian, kemungkinan besar itu judi. Kalian nggak harus jual apa-apa sekarang, kalian cuma harus tahu mana yang mana. Itu udah langkah pertama basically. Yang kedua, kalian tulis kriteria untuk dibeli mulai dari sekarang. Mumpung kepala kalian masih dingin nih ya, kalian ngerasa kayak, oh saham US lagi tinggi-tinggi ini. Kalian coba catat dulu aja. Jawab 3 pertanyaan, kalian bisa catat di HP kalian, terserah. Ya, yang pertama adalah, aset apa yang pengen kalian punya kalau harganya tuh crash atau jatuh? Yang kedua, di harga berapa kalian baru merasa itu murah dan worth it untuk dibeli dan kalian bakal masuk? Yang ketiga, berapa persen uang tunai yang kalian sisihin khusus buat nyamber peluang itu kalau misalnya peluang tersebut muncul? Nah, kenapa ini ditulis sekarang? Karena pas pasarnya beneran jatuh, otak kalian itu tuh biasanya bakal panik. Gue tuh sering banget guys, ketika gue ngeliat harga Bitcoin turun, waduh tuh Bitcoin, gue kayak mau beli sekarang tapi kayak nggak siap gitu. Otak kita itu panik dan kita nggak bisa mikir secara jernih. Jadi keputusan terbaik itu dibuat sebelum chaos itu beneran datang. Bukan pas chaos. Yang ketiga, bikin daftar yang kalian ngerti. Ya, maksudnya gimana nih? Tulis bisnis atau aset yang kalian bener-bener paham produknya apa. Kenapa orang mau bayar? Dan resikonya apa, ya? Itu lingkaran kalian yang kalian cukup di dalam situ aja. Apapun yang ada di luar lingkaran itu, entah itu hype koin baru, entah hype AI baru, entah itu saham-saham gak jelas yang baru, atau saham-saham yang lagi viral gitu, skip aja. Biarkan aja guys. Kalian bayangin Warren Buffett aja, itu nge-skip AI tanpa malu dan ngomong di depan kamera. Kalau kayak gue ngertinya cuma di kripto, that's it. Itu ranah gue. Tapi for sure guys, apapun yang gue bilang di video kali ini itu bukan financial advice. Ya, gue cuma nerjemahin cara mikir Warren Buffett. Angka sama keputusan akhirnya semuanya tetap ada di tangan kalian. Oke, mungkin di sini kalian mulai ada yang ngerasa, Jos, lu ngomongnya terlalu basic, terlalu philosophical gitu. Ini cuannya gimana nih? Gue harus ngapain? Gue harus beli apa nih? Gitu kan? Gue mau cuan gitu. Stay cash itu tuh males gitu. Oke, ya ini buat kalian-kalian aja ya, buat subscriber gue. Ini bukan dari Warren Buffett guys ya. Tapi gue mungkin ketemu satu opportunity di mana kalian bisa invest yang emang bakal bikin kalian cuan kalau market US itu crash. Market US crash, kalian malah untung. Namanya adalah teknik shorting. Kalau lu nge-short sebuah saham, basically yang lu lakuin adalah lu minjem saham tersebut di harga tinggi, yang lu pinjam sahamnya ya, bukan uangnya, sahamnya. Lalu saham tersebut lu jual langsung di harga tinggi tersebut. Dan ketika harganya nanti turun, lu beli balik sahamnya di harga yang sangat murah. Dan lu balikin utangmu dalam bentuk saham tadi. Jadi uang lebih yang kalian dapat, itu adalah profit yang bisa kalian masukin ke dalam kantong kalian. Nah, emangnya ada Jos tempat kayak gitu yang bisa kita pakai? Ada. Beberapa bulan lalu, ini nggak exist sama sekali marketnya buat orang Indonesia. Tapi berkat bantuan teknologi kripto, ini jadi bisa. Dan ini luar biasa gila. Kalian bisa short saham US yang kalian rasa udah bakalan pecah gelembungnya. Contohnya misalnya tempatnya kayak platform yang satu ini. Yang gue mind blowing adalah bahkan indeks kayak S&P 500 itu juga ada di sana. Namanya adalah SPY. Atau kalian bisa juga buy long aja dengan leverage 1x. Dan anggap aja kalian beli indeks itu dan
kalau memang kalian percaya secara jangka panjang indeks tersebut bakal terus naik, ya basically kalian beli indeksnya gitu di harga spot dengan leverage 1x aja tapi. Bahkan nggak make sense-nya guys. Kalian juga bisa tradingin saham yang bahkan belum IPO. Sahamnya belum ada. Kayak misalnya Anthropic, OpenAI, SpaceX, itu bisa kalian tradingin di dalam aplikasi ini. Ini adalah teknologi yang very amazing dan kalian bisa pakai teknologi dan ini teknologi baru. Ya linknya ada di deskripsi di bawah buat kalian aja yang nonton sampai akhir. Dan link tersebut gue nemu dan bakal kasih kalian diskon trading fee selamanya kalau kalian pakai link yang tersebut. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tulis di kolom komentar kalian mau nonton video apa aja dan kalian juga bisa nonton video dari Robert Kiyosaki ya prediksi di tahun 2026 ini di sini atau kalian juga bisa nonton video lainnya di sebelah sini. Oke guys, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.